Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Kami dari mata kuliah Rekayasa Sistem Komputer A akan mempresentasikan software requirement specification yang berjudul Vending Machine System. Adapun kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Elizabeth Agustina, yang kedua Hamdan Malik Satrio Aji, yang ketiga Muhammad Nur Arsy, yang keempat Mutiara Pramesti Utami, dan yang kelima Roshida Saliter Sudato Putri. Pertama-tama, saya sendiri, Roshida Saliter Sudato Putri, akan menjelaskan bagian introduction atau pendahuluan yang berisi overview atau gambaran dari dokumen SRS ini. Yang pertama ada purpose atau tujuan. Dokumen SRS merupakan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Tujuan dari pembuatan dokumen ini adalah untuk memaparkan spesifikasi dari vending machine secara mendetail dan menyeluruh sebagai acuan teknis pengembangan perangkat lunak. Audiens dari dokumen ini ditujukan untuk para pengembang dalam mendapatkan gambaran sistem vending machine secara baik sehingga dapat dilakukan proses perancangan yang sesuai. Selain itu, dokumen ini juga ditujukan untuk instansi atau organisasi dalam mengetahui vending machine dari perspektif pengguna untuk nantinya dipakai sebagai produk dalam proses jual belinya. Selanjutnya adalah scope atau lingkup masalah. Jadi vending machine system merupakan aplikasi atau software yang terintegrasi pada sebuah vending machine. Adapun vending machine sendiri adalah alat pembelian otomatis yang berbentuk mesin. Tujuan dari pembuatan dokumen ini adalah untuk Tujuan dari pembuatan vending machine system ini adalah untuk memodernisasi penjualan konvensional. Yang kita tahu penjualan konvensional ini tidak terbatas pada waktu dan juga memiliki biaya dan ruang yang besar. Nah, manfaat dari pembuatan vending machine system ini adalah untuk meminimalisir ketiga aspek tersebut menjadi waktu yang tidak terbatas, biaya yang lebih sedikit, dan juga ruang yang fleksibel. Nah, dari manfaat-manfaat tersebut, bagi pengguna didapatkan kemudahan untuk mendapatkan produk atau membeli produk kapan dan di mana saja. Selanjutnya, manfaat lain dari pembuatan vending machine system ini adalah untuk memudahkan pelanggan dalam bertransaksi dan membuat pembelian nyaman dan efisien. Adapun prinsip kerja dari vending machine system adalah customer memasukkan kertas dengan nilai tertentu ke dalam mesin dan memilih menu yang terdiri dari produk yang disediakan. Produk yang dipilih nanti akan keluar bersama dengan kembalian uang jika dibutuhkan. Selanjutnya adalah definition, acronyms, dan abbreviations atau definisi, akronim, dan kependekan. Terdapat 4 buah. Yang pertama adalah Software Requirement Specification atau kependekannya adalah SRS, memiliki definisi spesifikasi dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Selanjutnya ada SKPL, VMS, KXXXX adalah kode yang mempresentasikan kebutuhan pada VMS atau Vending Machine System, dengan VMS merupakan kode perangkat lunaknya, VMS.K adalah kode fasenya, dan XXXX adalah digit atau nomor kebutuhan. Selanjutnya adalah Data Flow Diagram, kependekan dari DFD, adalah diagram atau notasi yang digunakan untuk menunjukkan aliran data pada perangkat lunak. Selanjutnya adalah Entity Relationship Diagram dengan kependekan ERD, memiliki definisi, diagram, dan notasi yang digunakan untuk merepresentasikan struktur data statis pada perangkat lunak. Selanjutnya adalah references atau daftar pustaka atau referensi yang digunakan dalam merancang dokumen ini. Terdapat 6 referensi. Yang pertama adalah spesifikasi kebutuhan perangkat lunak akses yang ditulis oleh Ari Ekananta dari Departemen Ilmu Komputer ITB. Yang kedua adalah panduan penulisan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang ditulis oleh Bayu Hendrajaya dari jurusan Teknik Informatika ITB. Selanjutnya adalah Designing Automatic Coin Operated Drinks Dispenser Machine for a Large Library yang ditulis oleh M. G. Beo pada tahun 2018 dengan URL berikut. Selanjutnya adalah Software Requirement Specification Vending Machine yang dipublikasi pada laman PDF Coffee dengan URL berikut. Selanjutnya adalah spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang ditulis oleh staf IFGL 01 dari jurusan Teknik Informatika ITB. Yang terakhir adalah Automated Vending Machine with IoT Infrastructure for Smart Factory Application yang ditulis oleh Dewi Yanti dan M. Alim pada tahun 2020 dengan DOI sebagai berikut.
Yang terakhir dari bab introduction ini adalah overview atau deskripsi umum. Jadi dokumen SRS ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama mencakup tujuan pembuatan, lingkup masalah, definisi, referensi, dan deskripsi umum. Dan bagian kedua mencakup penjelasan mengenai perangkat lunak seperti fungsi, karakteristik pengguna, batasan, dan asumsi pengembangan. Bagian ketiga mencakup kebutuhan perangkat lunak. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari Rosida. Untuk produk perspektifnya, saya akan menjelaskan dari produk perspektif. Yang pertama yaitu sistem interface. Sistem interface-nya menggunakan aplikasi berbasis database lokal yang dihubungkan dengan sebuah microcontroller yang nantinya akan dikirimkan menuju admin interface. Lalu interface-nya customer interface dan admin interface. Untuk hardware interface, microcontroller Arduino, Arduino Uno, Windows 7, 8, dan 10, dan laptop i3, RAM 4. Lalu selanjutnya software interface menggunakan bahasa pemrograman PHP, MySQL, dan C++. Untuk communication interface menggunakan komunikasi UART dan menggunakan media transmisi internet untuk mendistribusikan data yang diterimanya. Dan memory constraint menggunakan kapasitas memori 256 MB untuk konsumsi datanya dan memiliki tambahan dengan menggunakan database lokal. Untuk operation, satu dapat melakukan pemasukan beberapa sesuai dengan harga yang ditetapkan. Yang kedua, melakukan kembali jika yang dimasukkan melebihi pembelian. Untuk set adaptation recruitment, menggunakan site lokal sehingga tidak terlalu menggunakan internet dalam koneksinya atau menggunakan IP 127.0.0.1. Lalu untuk produk fungsinya, yang pertama, pembeli memilih produk yang akan dibeli. Kedua, pembeli memasukkan uang yang dibutuhkan sesuai dengan harga produk. Yang ketiga, mesin membaca jumlah uang yang dimasukkan, jumlah uang ditampilkan di layar. Lalu yang keempat, pembeli menekan tombol sesuai kode produk. Yang kelima, jika produk tidak ada, pembeli dapat memilih ulang produk atau membatalkan pemesanan. Yang keenam, jika produk tersedia, pembeli masih dapat melakukan pemesanan. Yang ketujuh, apabila uang lebih besar dari harga produk, maka mesin akan mengeluarkan produk beserta kembaliannya. Yang ketujuh, apabila uang lebih kecil dari harga produk, maka mesin akan langsung mengakhiri pemesanan dan mengembalikan uang. Untuk user karakteristik, yaitu menggunakan uang untuk melakukan pembelian dan memasukkan sesuai dengan nominal harga yang sudah tertera pada GUI VMS. Untuk constraint-nya, yaitu pengembangan pada perangkat sangat diperlukan untuk jangka panjang supaya mengetahui daya tahan dari suatu alat dari FMS. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya dengan bagian asumsi dan dependensi. Asumsi serta ketergantungan yang digunakan pada vending mesin sistem ini adalah yang pertama, terdapat 8 jenis minuman dengan harga yang berbeda setiap produknya. Jadi setiap produk jenis minuman itu memiliki harga yang berbeda. Kemudian vending mesin hanya bisa menerima uang kertas dan mengembalikan kembalian tersebut dengan 3 jenis uang kertasnya yang dimana ada uang 1.000, 5.000, dan 10.000 rupiah. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi dari user dan dimana itu vending mesinnya itu terlalu overheat sehingga ditempatkan pada tempat yang memiliki temperatur yang tinggi. Selanjutnya ada apportioning of requirements. Jadi dalam sistem ini menggunakan
apportioning ini di mana yang harus dilakukan adalah yang pertama, melakukan pengecekan secara berkala terhadap sistemnya. Jadi sehingga vending machine itu bisa dilakukan dengan baik. Kemudian melakukan pemeliharaan terhadap software dan hardware yang digunakan. Bab selanjutnya itu ada specific requirements. Pertama itu ada external interface-nya. Jadi, ada kebutuhan eksternal pada interface-nya. Yang pertama adalah, user melakukan komunikasi. Nah, komunikasi yang dilakukan itu dengan cara berinteraksi melalui simulasi terhadap software yang ada pada vending machine system-nya. Kemudian vending machine system itu menerima inputan dari customer, dengan mengklik tombol-tombol sesuai dengan uang yang dimasukkan dan tertera pada layar monitor. Kemudian hasil output berupa pesan-pesan yang ada pada display monitor. Jadi pesan-pesan yang ada pada vending machine itu akan ditampilkan pada display monitornya. Nah, ke depan ada function. Jadi function ini ada bagannya. Yang pertama ada customer, ada vending machine system, dan ada administrator. Jadi pada vending machine system ini mengeluarkan produk ke customer. Kemudian dari customer itu bisa melakukan pilihan produk ke vending machine system. Kemudian vending machine system akan mengeluarkan menu produk dan vending machine system juga akan mengeluarkan uang kembalian serta jumlah uang, dan dari customer itu akan memberikan uang ke vending machine system-nya. Itu dari vending machine system ke customer. Kemudian ada vending machine system ke administratornya. Jadi vending machine system ke administratornya itu yang pertama ada produk yang dipesan. Jadi produk yang dipilih dari customer ini akan diteruskan ke administratornya. Kemudian menu pilihannya. Jadi kan tadi vending machine system itu mengeluarkan menu produk ke customer. Jadi untuk memproses menu pilihan itu pada administratornya. Kemudian display juga. Jadi vending machine system itu akan memberikan inputan display ke administratornya. Kemudian nanti administratornya akan mengeluarkan atau memberikan keluaran input berupa pilihan ke vending machine system-nya, sehingga nanti vending machine system ke customer bisa melakukan pilihan pilihan produknya. Kemudian juga administrator akan memberikan keluaran juga berupa password. Jadi password ini ada di vending machine system sehingga nanti customer bisa melakukan inputan password-nya seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai performance requirements dari SRS vending machine-nya. Nah, pertama, performance requirements ini dia menetapkan sebuah syarat numerik statis dan dinamis yang ditempatkan pada perangkat lunak atau pada interaksi manusia dengan perangkat lunak. Nah, dalam masalah ini perangkat lunak atau hardware-nya itu kita masukkan ke dalam vending machine. Nah, yang pertama itu ada persyaratan numerik statis. Nah, persyaratan numerik statis ini itu merupakan dibagi menjadi 3. Ada jumlah terminal yang akan didukung, jumlah pengguna simultan yang akan didukung, dan jumlah dan jenis informasi yang akan ditangani. Nah, di sini untuk jumlah pengguna simultan yang akan didukung oleh vending machine-nya ini, yaitu satu pengguna pada satu waktu, di mana satu pengguna bisa melakukan transaksi pada satu waktu itu. Kemudian jika ada user lainnya, maka harus menunggu user yang pertama selesai. Nah, selanjutnya, ya ini ada jumlah dan jenis informasi yang akan ditangani, yaitu tergantung dari banyaknya produk. Jadi, user bisa memilih berapa banyak produk yang akan dia beli pada satu waktu tersebut. Nah, kemudian setelah ada numerik statis, ada yang satunya lagi itu adalah numerik dinamis, di mana numerik dinamis ini mencakup misalnya jumlah transaksi atau tugas dan jumlah data yang akan diproses dalam periode waktu tertentu. Nah, yang harus dilakukannya yaitu melakukan pengecekan transaksi setiap 3 hari sekali. Ya, ini untuk memastikan apakah produk masih tersedia ataupun tidak, apakah harus diperbaharui ataupun tidak. Seperti itu. Selanjutnya ada logical database requirements. Nah, karena dari tadi sudah dibahas mengenai database, nah database itu sebenarnya merupakan kumpulan informasi yang disimpan secara sistematis dalam perangkat komputer tertentu. Nah, sehingga dapat dicari dan diperiksa melalui suatu program komputer saat informasi tertentu sedang dibutuhkan. Nah, sehingga pada logical database requirements ini, bagian ini itu untuk menentukan sebuah persyaratan logis untuk informasi apapun yang akan ditempatkan ke dalam database.
Nah, supaya database-nya itu rapi dan terstruktur, kita membutuhkan untuk membuat sebuah IRD atau Entity Relationship Diagram. Nah, IRD ini merupakan sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Nah, berikut ini merupakan contoh dari IRD vending machine, di mana kita punya dua buah entitas, yaitu data produk sama transaksi. Nah, data produk dan transaksi ini juga masing-masing punya atributnya masing-masing. Kalau produk, dia punya nama produk, produk ID, stok, gambar, dan harga, dan juga transaksi memiliki atributnya itu ID, produk ID, dan juga tanggal. Nah, di sini untuk relasi dari diagramnya ini yaitu one to many. One to many itu artinya jadi satu produk itu dia bisa memiliki banyak transaksi gitu. Nah, jadi misalnya kita punya produk contohnya seperti minuman kopi gitu ya. Nah, dari satu kopi itu dia bisa bisa menghasilkan banyak transaksi gitu karena kan eee, bisa jadi beberapa user membeli satu produk yang sama seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga ada design constraint. Nah, design constraint itu kita menentukan batasan desain yang dapat dikenakan oleh standar lain, batasan perangkat keras. Nah, dalam hal ini juga kita menyangkutkannya itu dengan si vending machine ini gitu. Jadi kita menetapkan batasan terhadap vending machine-nya ini. Nah, seperti yang tadi udah dijelaskan juga ya di product function di sini itu dia itu ada yang pertama itu dia menampilkan menu produk. Ya ini produk apa saja yang bisa dibeli oleh customer atau user gitu ya. Nah, selanjutnya si customer ini nanti memilih produk. Nah, setelah dia pilih itu, nanti produknya itu akan dicek ada atau tidak ada. Kalau misalnya nggak ada, uangnya dikembalikan, atau kalau misalnya ada, nanti nanti dia akan melakukan pengecekan harga. Nah, untuk proses pengecekan harga dan penentuan produk ada atau tidak ada ini, dia itu melibatkan si database tadi, yakni data produk gitu. Nah, untuk menyimpan daftar harganya gitu. Nah, nanti setelah dicek harganya berapa, kemudian user bisa langsung melakukan transaksi. Nah, transaksi tersebut nanti akan disimpan di dalam database untuk transaksi gitu. Nah, setelah itu nanti setelah selesai dibayar dan segala macamnya, kalau misalnya dia ada sisa uang maka akan dikembalikan uangnya. Kalau misalnya dia tidak ada pengembalian uang alias uangnya cukup, nanti dia akan langsung saja mengeluarkan produk yang ada di dalam vending machine-nya tersebut. Nah, kemudian dari sisi administratornya itu kita bisa melakukan pengecekan produk jika misalnya produk sudah habis nih. Kalau misalnya produk sudah habis, maka nanti akan menampilkan message pemesanan. Nah, kemudian nanti hal tersebut akan langsung diproses oleh administrator. Seperti itu. Dan selanjutnya juga ada standar compliance nih. Nah, ini juga termasuk dari si design constraints itu. Untuk standar compliance sendiri itu, dia itu untuk menentukan persyaratan yang berasal dari standar atau peraturan yang ada. Nah, menurut di gambar ini, sesuai di gambar ini, standar yang adanya itu standar atau regulasi yang ada. Nah, untuk standar ini kita itu di sini itu untuk mengubah password atau mengubah harga. Istilahnya kayak mengotak-atik gitu dari sistem si vending machine-nya sendiri, seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat ya, dari administrator bisa melakukan verifikasi password atau bisa melakukan ubah password. Nah, kemudian ketika password-nya itu valid, maka nanti administrator itu bisa melakukan verifikasi password untuk pengubahan harga produk. Nah, setelah itu nanti administrator juga selain itu juga bisa melakukan untuk ditampilkan kembali di display si vending machine tersebut. Selanjutnya ini akan Baik, dijelaskan oleh teman saya. baik, terima kasih. Kemudian ada software sistem atribut. Jadi sistem atribut ini itu akan dijelaskan dari reliability sampai maintainability software requirement. Yang pertama tuh ada reliability, itu kemungkinan yang akan terjadi itu ada dua, yaitu pertama sistem fault di bagian sistemnya, entah dari hardware ataupun softwarenya, yaitu adalah
human error or mistake. Jadi di sini terjadi error atau masalah dikarenakan oleh penggunanya. Kemudian ada availability, yaitu untuk memanfaatkan beberapa algoritma baru sangat diperlukan dan untuk meningkatkan lagi vending machine-nya. Jadi di availability sangat perlukan untuk algoritma baru pada suatu vending machine meningkatkan error tersebut untuk menghindari error tersebut. Next. Yang itu ada security, yaitu keamanan dilakukan untuk mencegah retas data atau membobol VM dengan enkripsi untuk data dan meningkatkan alarm untuk security hardware-nya. Untuk juga aman digunakan karena tidak akan membahayakan keselamatan mereka. Jadi pada security ini ditekankan pada database-nya. Karena kita juga menggunakan password di VM-nya, menambah keselamatan atau security di hardware-nya. Kemudian kita juga menambah security hardware-nya, yaitu jika terjadi pembobolan atau sebagainya nanti akan yaitu alarmnya. Kemudian dari segi vending machine-nya juga aman dan tidak membahayakan penggunanya. Yang terakhir ada maintainability atau itu dilakukan secara berkala dengan logging atau monitoring semua yang masuk mulai dari transaksi ataupun user ataupun administrasi yang akan masuk, yaitu selama sebulan sekali. Bisa next. Jadi di sistem mode ini yang tadi saya jelaskan tuh ada 3 di vending machine, yaitu ada administrator, data product, dan transaksi. Di mana di administrator itu untuk mewakili entitas, administrator untuk mengubah dari harga dan lain-lain. Kemudian di mewakili produknya, yaitu ada data yang akan dijual belikan di vending transaksi, yaitu tentang informasi banyaknya transaksi ke dalam vending machine itu. Mungkin bisa next. Oke, yang berikutnya ada organisasi requirement, yaitu berdasarkan fungsi itu dibagi menjadi 4, itu ada function, proses, menu, dan data. Setiap item ini memiliki sebuah atau entitas dari sebuah ER diagram memiliki entry update, proses, delete, kemudian 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian di bagian keterangan itu adalah beberapa function akan dilakukan. Mungkin bisa next. Oke, yang terakhir yaitu dari jumlah produknya dijelaskan atau ER diagram sama, yaitu di mana dia untuk organisasi 2 mode, itu 2 produk, 1 produk, yang kedua yaitu transaksi yang nama produk ID, stok, dan lain-lain yang tadi oleh teman saya. Mungkin bisa next. Oke, yang terakhir yaitu mungkin untuk kedepannya, yaitu ini menggunakan cara kerja yaitu waterfall. Jadi kemungkinan akan ada mengalami kendala dalam pengerjaan menggunakan waterfall model itu. Jika yang pertama itu terjadi kendala, maka kita harus memulai awal. Mungkin itu untuk kendalanya. Next. Oke, terima kasih atas waktunya. Sekian presentasi dari kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan malam.